Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Merta Vera selaku dosen pengampu pada mata kuliah program linear, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita presentasikan pada kali ini yaitu tentang fungsi memaksimumkan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Rizka Fazila sebagai moderator dan pemateri pertama, Sinar Utari sebagai pemateri kedua, Fitria Hairunisa sebagai pemateri ketiga, Iqbal Nasrullah sebagai pemateri keempat, dan Nurul Hafiza sebagai pemateri kelima. Pada diskusi kali ini, materi yang akan kami sajikan yaitu mengenai penjelasan dari fungsi memaksimumkan. Yang kedua adalah contoh soal dari fungsi memaksimumkan. Dan yang ketiga adalah penyelesaian dari contoh soal yang kami berikan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja masuk pada materi yang pertama. Kepada Rizka Fazilah, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Rizka Fazila akan menjelaskan mengenai materi penjelasan fungsi memaksimumkan. Algoritma penyelesaian masalah transportasi yang dibahas dalam subbab terdahulu memiliki tujuan meminimumkan total biaya. Kadang-kadang, besaran CIJ dalam tabel transportasi menyatakan sesuatu yang harus dimaksimumkan, misalnya keuntungan. Untuk itu, ada dua cara penyelesaian yang bisa digunakan. Yang pertama, mengubah soal yang memaksimumkan menjadi soal meminimumkan. Caranya ialah dengan mengambil CIJ sama dengan min CIJ atau CIJ sama dengan 1 per CIJ. Langkah berikutnya adalah menyelesaikannya dengan cara seperti yang dibahas pada bab sebelumnya atau materi sebelumnya. Yang kedua adalah mengubah algoritma. Cara yang pertama ialah mengubah penyelesaian visible awal. Dengan metode sudut barat laut, tidak ada perubahan yang dilakukan. Dengan metode biaya terendah, pengisian dilakukan dari sel yang biayanya tertinggi. Dengan metode pendekatan Vogel, langkah pertama diubah menjadi selisih dua sel dengan biaya terbesar. Pada langkah ketiga, kuantitas diisikan pada sel yang memiliki biaya terbesar. Langkah kedua adalah pengecekan optimalitas. Dalam kasus memaksimumkan, tabel optimal jika untuk semua sel CIJ dikurang RI dikurang KJ lebih kurang sama dengan 0, kebalikan dari soal meminimumkan. Jika tabel belum optimal, pengisian kuantitas dilakukan pada sel yang memiliki nilai CIJ dikurang RI dikurang KJ lebih besar dari 0, yang terbesar. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rizka Fazila. Materi selanjutnya yaitu mengenai contoh soal dari fungsi memaksimumkan akan dijelaskan oleh Sinar Utari. Kepada Sinar Utari dipersilahkan. Baiklah, di sini saya Sinar Utari akan menjelaskan contoh soal. Sebuah perusahaan mempunyai 3 pabrik yang membuat produk yang sama, serta 5 agen yang menerima produk tersebut. Biaya produksi berbeda untuk tiap pabrik dan harga jual tiap agen juga berbeda-beda. Carilah pengaturan produksi dan distribusi yang paling menguntungkan bagi perusahaan tersebut jika diketahui dalam tabel berikut. Terdapat pabrik 1, 2, dan 3, serta agen 1, 2, 3, 4, dan 5, serta banyak produksi dari tiap agen dan tiap pabrik. Biaya produksi dari pabrik 1 20, pabrik 2 22, serta pabrik 3 adalah 18, serta kapasitas dari pabrik 1 adalah 150, pabrik 2 200, dan pabrik 3 125. Dan terdapat juga harga jual dan permintaannya.
Langkah yang pertama penyelesaiannya yaitu untuk menentukan biaya distribusi yang paling menguntungkan. Haruslah dihitung keuntungan yang akan dihasilkan dari pengiriman produk. Keuntungannya sama dengan harga jual dikurang biaya produksi dikurang biaya transportasi. Sebagai contoh, pengiriman 1 unit barang dari pabrik 1 ke agen 1 akan memberikan keuntungan sebesar 30 dikurang 20 dikurang 3 sama dengan 7. Dari pabrik 2 ke agen 1 menghasilkan keuntungan sebesar 30 dikurang 22 dikurang 9 sama dengan min 1. Jika dikatakan min berarti dia rugi. Selanjutnya, pabrik 1 ke agen 2 akan menghasilkan keuntungan sebesar 32 dikurang 20 dikurang 1 sama dengan 11. Jadi, dapat diketahui, rumus untuk menghitung keuntungan sama dengan harga jual dikurang biaya produksi dikurang biaya transportasi. Dan dapat dilihat juga dari pabrik 1 ke agen 1 senilai 7, serta sampai dengan pabrik 3 ke agen 5 sama dengan 4. Pada tabel 1.1 menunjukkan keuntungan yang diperoleh dengan mengirimkan barang dari pabrik ke agen. Tampak bahwa tabel berjumlah seimbang karena jumlah persediaan adalah 80 ditambah 100 ditambah 75 ditambah 45 ditambah 125 dikurang 425 unit. Sedangkan jumlah persediaan sebesar 150 ditambah 200 ditambah 125 dikurang 475 unit. Untuk itu, perlu ditambahkan agen semu yang membutuhkan barang sebesar 50 unit. Besarnya keuntungan pengiriman tiap barang ke agen semu adalah 0. Pada tabel 1.1 kita dapat melihat pabrik 1, 2, 3. Dan kita dapat melihat juga agen 1, 2, 3, 4, serta agen 6 yaitu agen semu. Dan juga terdapat persediaan tiap pabrik dan juga permintaan tiap agen. Seperti agen 1 meminta 80 persediaan unit, agen 2 sampai dengan agen 6, yaitu agen semu. Tabel tersebut harus dimaksimumkan. Untuk itu, tabel 1.1 terlebih dahulu dijadikan tabel kerugian yang harus diminimumkan dengan mengambil negatif dan keuntungan. Hasil pengisian penyelesaian tabel awal dengan metode biaya terendah menghasilkan tabel 1.2. Baiklah, terima kasih kepada Sinar Utari. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitria Hairunisa. Kepada Fitria dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Fitria Hairunisa sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang pengujian optimalitas. Yang pertama, terdapat 2 perubahan yaitu perubahan alokasi pertama. Langkah-langkahnya yaitu buat variabel RI dan KJ untuk masing-masing baris dan kolom. Selanjutnya B. Hitung sel yang berisi nilai tiap kolom dan tiap baris dengan rumus RI ditambah KJ sama dengan CIJ. Nilai baris 1 sama dengan R1 sama dengan 0. Nah, kita bisa melihat di PPT nilai tiap kolom dan tiap baris yang dihitung menggunakan rumus RI ditambah KJ, sehingga dapatlah nilai-nilainya. Lalu, kita masuk ke selanjutnya yaitu menghitung indeks perbaikan setiap sel yang kosong dengan rumus indeks perbaikan CIJ dikurang RI dikurang KJ. Karena kita sudah mendapatkan nilainya tadi di atas, jadi kita tinggal hanya memasukkan saja nilai pada kolom tersebut. Nah, bisa dilihat kan pada PPT sudah terlampir jumlah-jumlahnya dan indeks-indeksnya itu. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fitria Hairunisa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal Nasrullah. Kepada Iqbal dipersilahkan. Selanjutnya yang D yaitu memilih titik tolak perubahan. Nah, sel kotak yang akan kita jadikan titik tolak perubahan adalah sel kotak yang memiliki indeks perbaikan yang bernilai negatif. Nah, dalam kasus ini, indeks perbaikan yang bernilai negatif adalah min 4, yaitu pada sel kotak 24.
Maka dari itu, kita akan menggunakan sel kotak 24 sebagai titik tolak perubahan. Nah, selanjutnya nilai-nilai ini yang berupa indeks nilai perbaikan dan variabel dari baris I dan kolom J akan kita masukkan ke dalam tabel seperti yang terlihat pada tabel 1.3. Selanjutnya E, yaitu memperbaiki alokasi. Sel kotak X24 akan kita isi dengan alokasi dari sel kotak yang berada pada baris atau kolom yang sama dengan sel kotak titik tolak perubahan. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan sistem alokasi loop untuk memindahkan alokasi dari sel kotak satu ke sel kotak lainnya, di mana sel kotak selain titik tolak perubahan harus merupakan sel kotak yang memiliki alokasi atau nilai di dalamnya, di mana untuk menentukan sel kotak yang akan masuk ke dalam sistem alokasi loop tersebut akan kita tentukan dengan cara melihat dari pertama sel kotak yang memiliki alokasi yang berada pada kolom yang sama dengan sel kotak titik tolak perubahan, di mana di sini kita akan mengambil sel kotak X34. Nah, selanjutnya kita akan melihat sel kotak yang memiliki alokasi yang berada pada baris yang sama dengan sel kotak titik tolak perubahan, di mana dalam kasus ini kita akan mengambil sel kotak 21. Nah, selanjutnya kita akan mengambil sel kotak yang berada di antara sel kotak 21 dan sel kotak 34, yaitu kita akan mengambil sel kotak 31 yang memiliki alokasi. Nah, selanjutnya kita beri tanda plus minus dan kita akan alokasikan nilai dari dalam sel kotak tersebut, sehingga akan terbentuklah loop berupa X24 menuju X34 menuju X31 menuju X21 terus kembali lagi ke X24, sehingga kita akan mendapatkan tabel berupa di mana X21-nya itu kosong karena sudah dipindahkan ke X24. Nah, X24-nya itu bernilai 25. Nah, setelah itu X34-nya itu bernilai 20, hasil dari dikurangkannya 25 kurang 45. Jadi hasilnya 20. Nah, selanjutnya X kotak 31 yang memiliki nilai 30, hasil dari 5 ditambah 25. Terima kasih pada Iqbal Nasrullah. Materi terakhir akan dijelaskan oleh Nurul Hafizah. Kepada Kak Hafizah dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya perubahan alokasi kedua. Buat variabel RI dan KJ untuk masing-masing barisan dalam kolom. Hasil sel yang berisi nilai tiap kolom dan tiap baris dengan rumus RI ditambah KJ sama dengan CIJ. Nilai baris 1 sama dengan R1 sama dengan 0. Maka R1 ditambah K1 sama dengan C11. Didapat substitusikan R1 dengan 0 ditambah K1 sama dengan min 7. K1 sama dengan min 7. R1 ditambah K2 sama dengan C12. 0 ditambah K2 sama dengan min 11. K2 sama dengan min 11. R3 ditambah K1 ditambah C sama dengan C31. R3 sama dengan ditambah min 7 sama dengan min 8. R3 sama dengan min 1. R3 ditambah K3 sama dengan C32. Min 1 ditambah K3 sama dengan 1. K3 sama dengan min 9.
R3 ditambah K4 sama dengan C34. Min 1 ditambah K4 sama dengan min 14. K4 sama dengan min 13. R2 ditambah K4 sama dengan C24. R2 ditambah min 13 sama dengan min 9. R2 sama dengan 4. R2 ditambah K5 sama dengan C25. 4 ditambah K5 sama dengan min 1. K5 sama dengan min 5. R2 ditambah K6 sama dengan 6 C26. 4 ditambah K6 sama dengan 0. K6 sama dengan min 4. C. Menghitung indeks perbaikan setiap sel yang kosong dengan rumus indeks perbaikan CIJ dikurang RI dikurang KJ. C1 3. Memasukkan rumusnya. Min 6 dikurang 0 dikurang min 9. Indeks perbaikannya 3. 1 4. Min 7 dikurang 0 dikurang min 3 sama dengan indeks perbaikannya 6. 1 5. Min 5 dikurang 0 dikurang min 5 sama dengan indeks perbaikannya 0. 1 6. 0 dikurang 0 dikurang negatif 4 sama dengan indeks perbaikannya 4. 2 1 1 dikurang 4 dikurang min 7, indeks perbaikannya 4. 2 2 min negatif 3 dikurang 4 dikurang negatif 11, indeks perbaikannya 4. 2 3 negatif 1 dikurang 4 dikurang negatif 9 sama dengan indeks perbaikannya 4. 3 2 negatif 9 dikurang negatif 1 dikurang negatif 11, indeks perbaikannya 3. 35 sel 35 min negatif 4 dikurang negatif 1 dikurang negatif 5, indeks perbaikannya 2. Sel 36 0 dikurang negatif 1 dikurang negatif 4, indeks perbaikannya 5. Nah, selanjutnya bisa dilihat dalam tabel berikut seperti itu. Nah, dari tabel di situ dari tabel terakhir ini dapat disimpulkan karena indeks perbaikan pada setiap sel sudah tidak ada yang negatif, maka tabel pada perubahan alokasi pertama sudah optimal dengan keuntungan maksimum 50 dikali 7 ditambah 30 dikali 8 ditambah 100 kali 11 ditambah 75 dikali 10 ditambah 25 kali 9 ditambah 20 kali 14 ditambah 125 dikali 1 sama dengan 3070, dan pabrik kedua memiliki sisa 50 unit barang. Baiklah, demikian presentasi kelompok kami kali ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semua atas partisipasinya. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.